Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita masuk ke pertemuan kelima. Di pertemuan kelima ini kita akan bahas tentang pengenalan Visual Basic. Terus di sini ada agenda pembahasannya. Pertama yang akan kita bahas itu ada sejarah singkat tentang Visual Basic, terus ada pengenalan, tampilan pada VB, deklarasi variabel, pembuatan program sederhana, sama activity untuk pertemuan kelima ini. Nah, di sini ada sejarah singkatnya. Visual Basic itu adalah pengembangan dari bahasa komputer basic atau Beginners All-Purpose Symbolic Instruction Code. Bahasa Basic diciptakan oleh Profesor John Kemeny dan Thomas Eugene Kurt dari perguruan tinggi Dartmouth pada pertengahan tahun 1960-an. Nah, untuk keterangan lebih lanjut kalian bisa baca. Selanjutnya di sini itu ada tipe data pada VB. Tipe data yang bisa digunakan untuk VB itu ada integer, long, single, double, currency, string, byte, boolean, date, objek, sama varian. Biasanya kalau misalnya kita sendiri di praktikum ini itu seringnya menggunakan seringnya menggunakan tipe data integer sama string. Nah, di sini ada operator-operator yang biasa digunakan juga. Biasanya itu kita pakai operator aritmatika, tapi di sini juga ada perbandingan, logika, sama penugasan. Nah, selanjutnya di sini ada fungsi konversi pada VB. Itu pertama meliputi dari perintah ASCII string sampai dengan val string, kayak gitu. Oke, selanjutnya di sini kita masuk ke dalam operator penggabungan atau concatenation pada VB. Operator concat ini berfungsi untuk menggabungkan beberapa nilai atau variabel. Dalam operator ini itu dibagi menjadi dua, yaitu ada operator tambah sama operator dan. Untuk operator tambah, dia di sini memiliki dua fungsi, yaitu untuk menggabungkan dan menjumlahkan. Tapi syaratnya dia itu harus memiliki tipe data yang sama dari antar beberapa variabel tersebut atau nilai tersebut, gitu. Kalau tipe datanya beda, nanti dia akan menghasilkan error. Contohnya misal di sini ada contoh programnya, jadi ini kita pakai pendeklarasian variabel dim, terus habis itu variabel di sini adalah x sama y, dia itu sebagai integer kayak gitu. Untuk x sendiri itu dia bernilai 2, untuk y itu bernilai 3. Karena dia itu sama-sama integer, waktu dioperasiin tambah, maka dia akan menghasilkan output 5 gitu. Bisa dioperasi ini jadinya. Sama, di string juga. Kalau misalnya string, di sini variabel itu x, y, terus dia itu sebagai string. Untuk X-nya sendiri itu nilainya ada ABC, kalau misalnya Y-nya itu nilainya ada D, E, F. Nah, waktu digabungin, dia outputnya akan kayak gini, kayak gitu. Karena tipe datanya sama, jadi bisa dioperasikan. Tapi kalau tipe datanya beda, kayak gini, dia ini kan pertama string, terus kedua kan integer. Pertama dimasukin nih variabel X-nya itu nilainya ABC, terus habis itu Y-nya itu nilainya Y-nya itu nilainya 1, kayak gitu. Nah, waktu mereka digabungin akan error, karena apa? Tipe datanya beda, kayak gitu. Selanjutnya di sini kita masuk ke dalam operator dan. Untuk operator dan di sini dia memiliki satu fungsi, yaitu untuk menggabungkan operator dengan banyak tipe data, kayak gitu. Nah, contohnya gimana? Misal kayak gini, ada tipe data integer dengan 2 nilai, dengan 2 variabel gitu. Di sini X bernilai 2, kalau Y bernilai 3. Nah, untuk penggabungannya di sini X dan Y, maka akan digabungkan menjadi 2 dan 3 seperti ini kayak gitu. Selanjutnya di sini juga ada programnya, cuma bedanya dia menggunakan tipe data string dengan nilai X-nya itu ABC dan nilai Y-nya itu adalah D, E, F kayak gitu. Untuk digabungin sama ya, jadinya ke samping jadi ABC, D, E, F kayak gitu. Nah, untuk yang beda tipe data, pertama dia itu pakai string, kedua itu dia pakai integer. Untuk X sendiri di sini dia bernilai ABC, untuk Y di sini dia bernilai 1. Waktu dioperasikan X dan Y, maka dia outputnya akan menjadi ABC terus 1 gitu. Ini kalau operator dan bisa sama dua tipe data yang beda, tapi kalau misalnya tambah dia nggak bisa. Lanjut, kita masuk ke dalam tampilan pada VB 6. Di sini pertama itu ada menu bar. Terus kedua di sini ada toolbar yang warna oranye ini. Terus di sini itu ada toolbox. Di sini ada from window. Di sini ada object explorer. Di sini ada Windows properties, sama di sini ada from layout window. Kayak gitu. Sebenarnya ini tampilannya sama, mirip-mirip sama kayak DLP. Mungkin bisa dibilang kalau misalnya ini tuh masuk ke dalam object reviewnya, kalau ini masuk ke dalam object inspektornya, ini itu from design-nya, ini adalah komponen palette-nya, dan ini adalah menu bar-nya juga ya kalau DLP. Kalau nggak salah saya agak lupa. Nah, selanjutnya di sini ada keterangan-keterangan dari fungsi-fungsi yang tadi, fitur-fitur ini. Dari fungsi-fungsi yang
Tadi di sini ada menu bar, ada toolbar, toolbox, from window, dan lain-lain. Kalian bisa baca sendiri. Selanjutnya kita masuk ke dalam deklarasi variabel. Nah, untuk bentuk umum deklarasi variabel di sini itu seperti ini. Jadi pertama itu kita pakai dim, nama variabelnya terserah kita mau namain apa aja, terus as, terus habis itu kita kasih tipe data. Tapi sebenarnya kalau misalnya di tapi sebenarnya kalau misalnya di VB sendiri itu nggak cuma pakai dim doang, jadi ada private, ada subject, dan lain-lain. Cuma untuk praktikum kita itu lebih sering menggunakan dim kayak gitu. Selanjutnya di sini deklarasi variabel itu dibagi menjadi dua, yaitu ada deklarasi secara eksplisit dan juga dengan cara implisit. Kalau misalnya dengan cara eksplisit, itu merupakan sebuah deklarasi umum yang sangat sering digunakan dengan memberikan kata kunci as kayak gini. Gitu. Untuk bentuk umumnya sendiri, nah di sini dia bisa pakai private, bisa pakai public atau dim. Terus habis itu kita kasih nama variabelnya terserah apa aja, terserah programmernya. Terus habis itu kita kasih as, baru kita masukin tipe data yang mau dipakai. Untuk contoh penggunaannya itu kayak gini, contoh penulisannya. Dim, nama variabelnya apa, terus habis itu as, string, kayak gitu. Nah, selanjutnya di sini masuk ke dalam deklarasi secara implisit. Untuk deklarasi secara implisit ini merupakan suatu deklarasi yang tidak menggunakan kata kunci as. Jadi, kata kunci as ini diganti dengan simbol. Untuk simbol-simbolnya apa aja, itu kita bisa lihat dari simbol ini. Jadi, kalau misalnya integer kita pakai persen, string kita pakai lambang string, long kita pakai dan, currency kita pakai at, single kita pakai tanda seru, terus habis itu double kita pakai pagar. Untuk penulisan notasinya juga kita bisa lihat di sini. Jadi pertama itu dia pakai dim untuk modifiernya, terus habis itu di sini ada name untuk nama integernya. Untuk nama variabelnya. Terus selanjutnya di sini adalah lambang dari integer gitu untuk lambang tipe datanya. Nah, selanjutnya kita masuk ke dalam program sederhana. Nah, selanjutnya di sini ada program sederhana. Untuk program sederhana pertemuan ini itu ada dua, yaitu program sederhana tentang integer menggunakan tipe data integer dan di sini menggunakan tipe data string kayak gitu. Untuk pertama ini kita bisa membuat kalkulator sederhana, yang untuk kedua ini kita bisa membuat input data. Seperti itu. Di sini saya jelasin dulu untuk codingannya ya. Pertama itu kan kita pakai, kalau kita udah klik comment, nanti kita akan masuk ke dalam private sub kayak gini, terus habis itu nanti kita masukin nih pendeklarasian variabelnya. Misal di sini dia itu dim, terus dia variabelnya itu pakai nilai 1, nilai 2, dan hasil. Itu sebagai integer. Nah, terus habis itu dia masukin nilai satunya itu nanti akan diinput ke dalam teks 1 sini, terus nilai 2-nya akan diinput ke dalam teks 2 ini, kayak gitu. Untuk perumusannya, nanti kita menggunakan hasil sama dengan nilai 1 ditambah nilai 2. Nah, nanti outputnya akan muncul ke dalam label sini, atau label 1. Terus habis itu hasil, nanti dia akan mencetak hasil, terus ditambah nilai 1, nilai 1-nya nanti dipanggil, terus habis itu nanti ada printan ditambah, terus habis itu nilai 2, nilai dari 2-nya ini dipanggil, terus habis itu nanti ada cetakan sama dengan, baru nilai dari hasilnya ini dipanggil. Kayak gitu. Oke, nanti hasilnya jadi kayak gini. Nah, lanjut ke program kedua. Di program kedua ini adalah input nama. Caranya sama juga. Di sini kita deklarasiin dulu variabelnya. Dia pakai dim, di variabelnya dia pakai nama sama kelas, itu sebagai string. Untuk yang pertama, namanya itu akan diinput ke dalam teks 1. Terus untuk yang kedua, kelasnya itu akan diinput ke dalam teks 2, kayak gitu. Nanti outputnya itu akan muncul ke dalam label 2 ini. Dengan tampilan nama saya adalah, nanti ada cetakan gitu, nama saya adalah, terus habis itu namanya dipanggil. Ini ya, namanya dipanggil. Terus nanti VB new line, ini berfungsi untuk membuat garis baru gitu. Nanti akan ngeprint di bawahnya. Nah, terus habis itu ntar akan muncul tampilan kelas saya adalah, muncul kayak gini, terus dipanggil deh kelasnya. Kan tadi diinput di sini nih, 18. Nanti dia akan muncul 18 kayak gitu. Nah, selanjutnya di sini kan ada button lagi atau komen kedua. Di sini itu codingan untuk clear-nya. Untuk clear sendiri, kita tinggal masukin teks 1, teks 2, sama labelnya, terus kita kasih aja printan kutip 2 kayak gini, nanti dia akan hilang dengan sendirinya, seperti itu. Nanti dia akan hilang coretan ini, hero 18 dan output ini, waktu kita klik clear. Selanjutnya, kita masuk ke dalam activity pertemuan 5.
Jadi di activity ini kita akan buat program tentang input-output sama program kalkulator sederhana. Nah, nanti saya minta tolong sama kalian untuk from-nya itu diganti jadi nama sama npm seperti biasa. Judulnya activity pertemuan 1. Terus dipastikan nanti di sini nggak ada tanda X, minimize, sama yang satu lagi itu ya. Jadi ininya hilang kayak gitu. Nah, terus habis itu di sini kita akan pakai message box untuk data mahasiswa, dan waktu nanti kita klik exit nanti akan muncul peringatan apakah Anda ingin keluar dari program pertemuan 1, yes atau no, kayak gitu. Di sini ada codingan pertemuan satunya, kalian bisa lihat ini untuk program tombol exit, ini untuk tombol clear, ini untuk tombol OK. Ini ya. Terus habis itu di sini ada clear untuk tombol tambah, kurang, kali, bagi, kayak gitu. Oke, kita masuk aja ke VB-nya. Oke, di sini kita udah masuk ke dalam aplikasi Visual Basic-nya. Ini kan ada standar Excel kayak gini. Nah, kita klik open aja. Nah, tampilannya kan kayak gini kan, dia mirip banget sama DLP. Oke. Kebetulan karena untuk activity pertemuan 5-nya saya udah buat programnya, jadi di sini saya open project aja ya. Saya open project aja. Nah, ini tampilannya kayak gini. Oke, di sini saya jelasin dari awal dulu ya. Pertama dari from 1. Tadinya tuh di sini tulisannya from 1, cuma di sini saya ganti jadi Nabila, terus habis itu npm saya dengan cara di sini kita klik, kayak kita pastiin kalau kita itu ada di from 1 di sini. Terus kalau udah kita cari caption, terus habis itu kita ubah namanya jadi nama sama npm kalian kayak gitu. Nah, kalau misalnya kalian mau ngubah latarnya ini warnanya, kalian bisa ubah di back color ini. Kalian klik aja di sini ada pilihan warna, kalian bisa pilih. Selanjutnya kalau udah kita coba buat apa-apa aja yang diperluin dalam program pertemuan 5 ini. Jadi pertama untuk judulnya ini itu kita pakai label. Nih, namanya label. Kita klik di sini. Untuk cara ngubahnya juga sama. Kita pastiin kalau kita ada di label, terus habis itu kita ke caption. Di sini misal saya mau ubah namanya itu jadi Popo. Terus habis itu saya mau ngubah fontnya. Fontnya kita bisa cari font, terus habis itu kita klik aja. Di sini kita ubah. Kalau misalnya kita mau pakai font apa aja kita bisa. Misal saya mau pakai font Berlin. Terus habis itu saya pakai bold, ukurannya 14, terus saya mau pakai underline. Oke, nah nanti jadi munculnya kayak gini, kayak gitu. Kalau misalnya udah, ini untuk judulnya, sekarang kita masuk ke dalam frame-nya. Kalau DLP kan namanya group box, kalau di sini namanya frame, lambangnya yang ini. Nah, di sini kita klik aja, terus habis itu kita tarik garis segini, terus habis itu kalau kita mau ubah judulnya, itu kita bisa cari caption. Terus habis itu kita ubah aja namanya. Misal di sini namanya jadi pipi deh. Nah, terus habis itu kita mau ubah fontnya lagi, sama caranya di sini ya. Ubahnya, terus habis itu kalau mau dimiringin boleh, kalau mau kayak gini boleh, Pak. Sekreatif kalian. Kayak gini, terus habis itu jelek banget. Terus habis itu kalau udah untuk judulnya sendiri kita pakai label, tapi kita masukinnya itu di dalam frame kayak gitu. Nanti label kalian bisa ubah sendiri namanya ya. Untuk ini kalau di DLP namanya text field, tapi kalau di VB itu namanya text box kayak gitu. Kita pakai ini, klik, terus habis itu kita taruh di sini. Untuk di VB saya saranin kalau kalian kebiasaan kopas-kopas di DLP, untuk di VB kalau kita pakai text box kita jangan kopas ya, jadi kita ngambilnya satu-satu gitu. Kalau enggak nanti takutnya mempengaruhi dari codingannya kayak gitu. Nah, selanjutnya kalau udah kita bisa pakai button atau comment button. Nih, lambangnya kayak gini. Kita pakai comment button. Nah, terus untuk merubah namanya itu kita bisa ubah di caption juga gitu. Misal di sini saya mau ubah deh namanya jadi oke. Jadi namanya kayak gini. Kalau misalnya untuk ngapus teks 7-nya ini, kita juga bisa ubah di teks 7 ya. Kita pastiin kita itu ada di text box teks 7, terus habis itu kita ubah aja gitu. Kayak gini caranya. Oke, kalau misalnya ingredient apa aja yang diperluin di program ini kalian udah paham, kalian bisa buat tampilannya. Kalau misalnya kalian udah selesai buat tampilannya,
Sekarang kita masuk ke dalam codingannya. Misal di sini saya masuk ke dalam codingan oke dulu. Nah, ini adalah tampilan untuk codingan oke. Yang ini. Jadi pertama, kita itu pakai message box dulu, terus nanti kita itu akan mencetak kalimat nama Anda adalah kayak gitu. Nanti akan dipanggil tuh inputannya yang ada dari teks 1 ke samping sini. Terus kalau udah nanti kita itu pakai VB-CRLF. Nah, ini berfungsi untuk membuat new line dalam message box kayak gitu. Selanjutnya, kalau udah selesai, nanti di line kedua, kita akan mencetak MPM Anda adalah. Nah, terus habis itu akan dipanggil nih, inputan dari teks 2. Nah, terus kalau udah nanti kita buat new line lagi untuk baris ketiga. Nah, di baris ketiga, kita akan buat cetakan Anda adalah mahasiswa kelas. Terus kita masukin cetakan dari teks 3. Itu kan tentang kelas. Kalau udah selesai, nanti kita masuk ke dalam VB information. Ini bentar, saya geser dulu. Nah, selanjutnya di sini ada VB Information. Untuk VB Information ini berguna untuk menuliskan judul yang ada di atasnya, kayak gitu. Misal contoh deh, kita jalanin ya. Di sini kita kasih namanya, namanya Nabila. Nah, terus habis itu MPM-nya adalah 55418069. Terus di sini kita masukin kelasnya. Nah, kalau kalian udah isi text box-nya, sekarang kita bisa klik OK. Nanti akan muncul output-nya kayak gini. Berikut ini adalah nama Anda, terus habis itu cetakannya ada di sini, kayak gitu. Berikut ini adalah nama Anda. Berikut ini adalah nama Anda itu muncul dari VB Information yang tadi udah kita coding. Nah, kalau udah selesai, kan tampilannya jadi kayak gini nih. Agak berantakan kan, soalnya belum kehapus. Kita bisa clear. Caranya itu kita bisa lihat di codingan clear. Nah, di sini kita masuk ke dalam codingan clear. Untuk clear sendiri, kita tinggal masukin teks 1, teks 2, teks 3, karena tadi itu yang kita pakai adalah teks box 1, 2, dan 3, kita masukin. Terus habis itu kita masukin teksnya juga. Terus habis itu kita cetak kutip 2 aja, tapi nggak ada isinya, sebagai tanda clear-nya, kayak gitu. Selanjutnya, kalau udah program 1 udah selesai, kita masuk ke program 2. Di program 2 itu kita bahas tentang kalkulator sederhana. Nah, jadi di sini kita itu buat button clear, terus itu ada operator tambah, kurang, kali, sama bagi. Untuk clear sendiri, di sini coba kita klik ya, codingannya sama juga ya. Sama kayak tadi, cuma bedanya untuk teksnya, itu kita pakai teks 4, 5, sama 6. Soalnya kan waktu di program ini yang dipakai itu teks 4, nih ya. Teks 4, terus ini teks 5, terus di sini teks 6, kayak gitu ya. Oke, terus untuk button tambahnya di sini coba kita klik. Nah, codingan yang dipakai itu, kita fokus ke codingan ini ya. Codingan yang dipakai untuk button tambah, itu di sini kita pakai pendeklarasian variabel dim. Modifiernya kita pakai dim, terus habis itu variabel itu kita pakai a, b, sama h, itu sebagai integer, kayak gitu. Nah, kita masuk ke dalam variabel a nih. Variabel a itu nanti akan diinput ke dalam teks 4, variabel b itu akan diinput ke dalam teks 5. Nanti untuk perumusannya, h itu adalah a ditambah b, kayak gitu. Nanti hasil dari h itu akan dimasukkan ke dalam teks 6, kayak gitu ya logikanya. Terus untuk button kurang kayak gini, button kali kayak gini, untuk button bagi kayak gini. Sama semuanya, bedanya di operasinya aja, di operator. Oke, terus kita coba jalanin deh yang kalkulatornya. Misal di sini kayak gini, terus habis itu bagian 2-nya itu ini, terus nanti kan dia akan ke hasilnya jadi segini, kalau kita kurangin jadinya segini, kalau kita kali jadinya segini, kalau kita bagi jadinya segini, gitu. Kalau udah selesai operasinya, udah selesai di screenshot sama kalian, di clear, jadinya bersih, kayak gini. Terus kita keluar dari program. Untuk keluar dari program sendiri itu codingannya seperti ini. Nah, kita fokus ke codingan yang paling atas. Di sini kita pakai percabangan if. Sebenarnya belum masuk, cuma ini buat iseng aja ya.
Jadi itu kita pakai if, terus kita pakai message box, kita masukin cetakan apakah Anda ingin keluar dari program pertemuan 1, terus habis itu kita pakai VB yes or no, pilihan gitu nanti. Terus habis itu kalau udah selesai nih, kita masuk ke dalam question, VB question. Jadi tampilannya itu nanti merupakan message box yang berupa pertanyaan kayak gitu. Nanti di atasnya, di judulnya itu nanti ada tulisan peringatan. Nah, kalau dari VB yes no ini kita itu klik yes nanti, maka akan keluar dari program kitanya gitu, dan percabangan if-nya juga akan selesai kayak gitu ya. Contoh nih, misal kita jalanin, kita mau keluar kayak gini ya. Jadi munculnya itu tampilan message box untuk question, untuk pertanyaan, judulnya itu adalah peringatan, subjeknya yang keluar di sini adalah apakah Anda ingin keluar dari program pertemuan 1. Kalau kita klik no, kita bakal stay di program. Kalau kita klik yes, nanti akan end. Jadi selesai gitu. End program sama end if. Seperti itu. Untuk penjelasan dari pertemuan satunya cukup sampai di sini aja. Nanti kalau misalnya kalian ada yang bingung, mau ditanyain, kalian bisa tanyain di Google Meet, atau kalian bisa PC saya seperti biasa. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.